Perkenalkan, nama saya Sihniwato Manuani 18704066 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang riset epidemiologi. Yang pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh atau makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Yang termasuk konsep penyakit yaitu satu pejamu, yaitu keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Bibit penyakit atau agen yang mempengaruhi yaitu konsepnya itu benda biotis dan abiotis. Lingkungan atau environment yaitu lingkungan isi non fisik dan sosial dan budaya. Hipotesis epidemiologi. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan, termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran. Usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dan masyarakat maupun analisis seperti terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Ukuran frekuensi penyakit. Pengukuran frekuensi penyakit mengukur berbagai seberapa sering suatu penyakit atau kondisi dalam populasi tertentu. Dengan demikian, ukuran frekuensi penyakit juga disebut ukuran kejadian. Tiga ukuran utama frekuensi yaitu proporsi insiden atau risiko, tingkat insiden atau kepadatan insiden, prevalensi. Jenis ukuran prevalensi. Satu, angka kasus merupakan ukuran paling sederhana dan bermanfaat dalam alokasi pelayanan kesehatan, tapi terbatas penggunaannya. Besarnya populasi sumber masalah tidak diperhitungkan. Angka harus tidak dapat membandingkan kejadian pada dua populasi. Dua, insiden dan prevalensi. Isinya itu insiden atau insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru terdiagnosis dari suatu penyakit. Secara umum, insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam suatu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Insiden sering disalahartikan dengan prevalensi. Prevalensi atau tingkat penyebaran adalah jumlah kasus hidup dalam suatu periode waktu tertentu. Prevalensi memungkinkan kita untuk menentukan kemungkinan secara seseorang penderita penyakit. Insiden melihat kepada kasus baru, sedangkan prevalensi melihat kasus yang sudah ada. Rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Nilai rate mengukur kemungkinan terjadinya dalam populasi terdapat beberapa peristiwa tertentu, misalnya kasus atau kematian karena penyakit infeksi. Risiko untuk epidemiologi digunakan untuk melihat hubungan paparan dengan penyakit. Ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi yaitu merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dalam kejadian suatu penyakit, melibatkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara dua atau lebih kelompok dengan berbagai derajat eksposur. Beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek ukuran frekuensi yang digunakan dalam epidemiologi. Odds yaitu probabilitas kondisional untuk terjadinya penyakit atau probabilitas kondisional untuk tidak terkena penyakit. Rate dan rasio adalah rasio antara risiko untuk terkena penyakit atau risiko untuk tidak terkena penyakit. Risk odd sama dengan P penyakit dalam kurung 1 dikurang B. Pada penyakit yang sangat jarang terjadi, nilainya mendekati insidensi risk. Desain studi. Desain studi ekologis, cross-sectional control, kasus cohort, intervensi community based. Desain studi yaitu
Studi kasus merupakan rancangan penelitian dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui kasus yang terdiri dari unit tunggal. Dalam epidemiologi, kasus ekologi digunakan untuk memahami hubungan antara hasil paparan pada tingkat populasi, di mana populasi mewakili sekelompok individu dengan karakteristik bersama seperti geografi, etnis, status sosial, ekonomi, pekerjaan. Penelitian observasional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Studi kasus kontrol yaitu rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan kasus paparannya. Cohort adalah sekelompok subjek memiliki karakteristik yang sama. Data cohort seringkali dapat lebih menguntungkan bagi para demografi daripada data periode karena cohort diasah untuk periode waktu tertentu biasanya. Intervensi merupakan tindakan yang dirancang untuk membantu klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Community based adalah modal penanganan yang berpusat di dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Bias, pengganggu, dan efek modifikasi. Bias yaitu kesalahan sistematis di dalam epidemiologi sering disebut dengan bias. Bias adalah terjadinya sistematika error dalam studi. Terjadinya karena kesalahan sistematika akibat distorsi penafsiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Bias juga muncul pada desain dan pelaksanaan studi. Pengganggu atau confounding adalah bias yang terjadi akibat tercampurnya efek perancangan utama dengan efek faktor risiko eksternal lainnya atau adanya variabel lain sebagai perancun yang tidak diperhitungkan dalam metode maupun saat analisis. Efek modifikasi yaitu keberagaman atau heterogenitas variabel efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base populasi. Analisis variabel logistik, Poisson, dan regresi binominal, yaitu penelitian variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Penelitian yang ada diambil dalam penelitian tersebut adalah bahwa dalam penelitian terdapat suatu yang menjadi sasaran yaitu variabel, sehingga variabel adalah fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk observasi. Analisis regresi logistik adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan responden yang bersifat kategori atau numerik. Regresi binomial negatif adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari generalized linear model atau disingkat dengan GLM yang menggambarkan hubungan antar variabel independen dengan variabel independen. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Kita akan mempelajari tentang perhitungan sampel dalam penelitian epidemiologi. Seringkali di dalam melakukan sebuah penelitian, sumber yang tersedia baik itu berupa tenaga maupun waktu dalam sangat terbatas. Hal ini tidak memungkinkan penelitian untuk menganalisis semua unit yang ada di dalam populasi. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sampling dengan hanya mengambil sebagian sampel dalam keseluruhan unit populasi yang ada, sehingga proses penelitian yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, terutama dalam hal biaya penelitian yang harus dikeluarkan. Memahami topik khusus, pencegahan dan penyaringan epidemiologi molekuler variabel geografi dalam terjadinya penyakit kesenjangan kesehatan. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi dan gangguan kesehatan pada seseorang. Melakukan tes screening pada seseorang yang berada dalam kondisi sehat untuk mengambil sampel penyakit tanpa gejala tanpa bermanfaat jika melakukan pencegahan dini untuk meningkatkan prognosisnya.
Tes ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas jika identifikasi mengarah pada pencegahan primer dan sekunder. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan. Dengan identifikasi pada level molekuler dari biokimia terjadi etiologi, distribusi dan pengendalian penyakit pada keluarga dan populasi. Geografi kesehatan merupakan bagian dari geografi yang berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari status kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Dalam pengembangan para ahli kesehatan masyarakat, dokter dan ahli geografi kesehatan mengaitkan 3 bidang kesehatan, yaitu epidemiologi kesehatan masyarakat dan epidemiologi kesehatan dalam menganalisis distribusi penyakit dan kematian pada berbagai skala geografi, yaitu ditujukan untuk menentukan apakah keberadaan penyakit tertentu berhubungan dengan faktor yang ada dalam lingkungan sosial atau lingkungan fisik. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan kesehatan di antara populasi kesehatan. Demikianlah pembahasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.